我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome back di acara online experience kita hari ini. Untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun juga yang non-Kristen, teman-teman dari The City Light dan juga dari GCC Jakarta dan Purwokerto, selamat datang. Tentunya kami doakan supaya kalian selalu sehat-sehat dan juga kongsi facai ya bagi kalian semua yang merayakan. Tentunya doa kami supaya di tahun ini kita semua bisa tetap sehat-sehat dan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Juga mau mengucapkan selamat Hari Valentine buat semua teman-teman yang merayakan, dan tentunya semua pasti merayakan ya hari kasih sayang, hari penuh cinta ya. Ada yang bilang kalau Hari Valentine itu bukan cuma 14 Februari tapi setiap hari di dalam satu tahun. Nah, jadi ribut-ribut sedikit biarin ya, beda pendapat sedikit nggak apa-apa, yang penting sama dia. Jadi mungkin boleh dipraktekin ya, bilang sama pasangan, nggak apa-apa sesekali ribut, nggak apa-apa sesekali beda pendapat, yang penting sama lu terus gitu ya. Dan setelah ini teman kita Edmi akan mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu ya, Mengejar Hadirmu. Jadi buat teman-teman yang belum familiar mungkin boleh juga cari di Google ya supaya bisa nyanyi sama-sama. Dan setelah itu kita akan mendengarkan sermon dari Bro Daniel. Jadi siapkan hati, relax, and enjoy.
Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
dalam hidupku. Oh, dalam hidupku. Halo bro, sis, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Kalau saudara menonton tayangan ini secara live, berarti weekend ini banyak orang di seluruh dunia merayakan Valentine's Day. Saya ingin mengucapkan Happy Valentine's kepada setiap bro, sis, bapak-bapak, ibu-ibu yang merayakan. Kita gunakan hari ini untuk menunjukkan kasih kita satu kepada yang lain. Saya bilang sama istri saya, kalau kita nggak usah merayakan Valentine's, karena being married to each other every day is Valentine's. Cie. Tapi serius, mari kita gunakan hari ini. Alangkah baiknya untuk kita menunjukkan kasih kita satu kepada yang lain. Saudara, di tahun 2000, ada sebuah film yang sangat terkenal berjudul Cast Away, yang dimainkan oleh seorang aktor terkenal juga bernama Tom Hanks, di mana dia memainkan seorang karakter yang terdampar di sebuah pulau. Dia adalah seorang pekerja courier company besar Federal Express atau FedEx, dan selama dia terdampar di pulau tersebut, dia membuat sebuah karakter melalui bola voli yang bermerek Wilson, dan dia namai karakter itu Wilson, saudara-saudara. Dan dia tidak sadar gunanya peran Wilson di dalam hidup dia selama dia terdampar di pulau tersebut, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia sangat amat membutuhkan companionship atau persahabatan. Kenapa dia membuat itu, saudara-saudara? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang didesain untuk hidup sendirian. No one is designed to be alone, saudara-saudara. Di tahun awal 80-an, ada sebuah sitkom televisi yang terkenal juga berjudul Cheers, yang menceritakan tentang kehidupan orang-orang di Boston, khususnya di sebuah pub yang bernama Cheers di kota Boston. Saya suka menonton seri televisi ini, dan yang saya suka secara khusus adalah theme songnya yang sangat menarik sekali. Saya ingin tunjukkan liriknya kepada saudara. Liriknya berkata seperti ini. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Translationnya kira-kira seperti ini. Hidup di dalam dunia ini memerlukan segala sesuatu yang kita miliki. Dan kalau kita bisa beristirahat sejenak dari segala kekhawatiran kita, itu akan sangat menolong. Kemudian liriknya berkata seperti ini. Sometimes you want to go where everybody knows your name. And they're always glad you came. You want to be where you can see that our troubles are all the same. You want to be where everybody knows your name. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin pergi ke sebuah tempat yang mana semua orang mengenal nama kita. Dan mereka selalu suka kalau kita datang. Kita mau bergabung dengan sekelompok yang bisa melihat bahwa segala permasalahan kita sebenarnya semuanya sama saja. Dan kita semua ingin pergi ke tempat di mana semua mengenal siapa kita. Saudara, saya tidak tahu ini realistik atau tidak. Tidak mungkin kita bisa ke tempat di mana semua orang mengenal kita. Tapi keinginan untuk dikenal, keinginan untuk membuat sebuah koneksi yang real, itu adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang sangat simple, yang saya beri judul Better Together. Saudara, ada sebuah ekspresi yang berkata seperti ini. You can choose your friends, but you can't choose your family. Anda bisa memilih teman, tapi Anda tidak bisa memilih keluarga. Siapa di antara saudara yang mempunyai anggota keluarga yang aneh? Ada? Angkat tangan. Kalau saudara merasa tidak memiliki anggota keluarga yang aneh, itu berarti saudara yang aneh. Dan orang-orang di sekitar saudara mungkin mengangkat tangan kalau mereka mendengar pertanyaan saya. Saudara, kenyataannya adalah kita hidup di dalam keluarga
yang memang kita tidak bisa pilih. Dan dengan keanehan mereka, dengan segala kekurangan mereka, namanya keluarga, kita belajar untuk saling mengerti, kita belajar untuk saling mengasihi, kita belajar untuk saling menerima, saudara-saudara. Itu artinya hidup di dalam sebuah keluarga. Kita tidak bisa memilih keluarga kita, saudara-saudara. Tapi kita bisa belajar untuk mengasihi keluarga kita. Saudara tahu, keluarga jasmani saudara bukanlah satu-satunya keluarga yang saudara miliki. Dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Saudara adalah anggota-anggota keluarga Allah. Nah, sama seperti di sebuah keluarga jasmani, kita pasti memiliki banyak peraturan-peraturan dalam keluarga. Ya, waktu saya kecil, banyak sekali orang tua saya memberikan peraturan-peraturan. Tidak boleh pulang lebih dari jam 10 malam misalnya, harus membersihkan kamar sendiri, dan lain sebagainya. Saudara tahu, di dalam keluarga rohani juga ada peraturan. Tapi, thank God, peraturannya tidak banyak. Peraturannya cuma satu, saudara-saudara, di dalam keluarga rohani. Yesus mengatakan kepada kita peraturan tersebut. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Saudara, hanya ada satu peraturan dalam keluarga Allah. Kita harus belajar untuk saling mengasihi. Tentunya kita tidak mungkin bisa melakukan ini secara sempurna. Tidak ada satu orang pun di dunia kecuali Yesus yang bisa mengasihi secara sempurna. Tapi kata kuncinya di sini adalah kita perlu belajar bersama-sama untuk mengasihi. Sekali lagi, bukan karena mereka pantas. Seringkali kita diminta untuk mengasihi orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kita kasihi. Tapi Yesus berkata di sini, inilah new command. Makanya dikatakan new. Apa barunya? Barunya adalah kita mengasihi bukan dengan sesuai kemampuan kita, bukan sesuai dengan apakah mereka pantas dikasihi, tapi sesuai dengan bagaimana Yesus sudah mengasihi kita. Dan kita tahu semua, Yesus mengasihi kita tanpa kondisi, Yesus mengasihi kita dengan panjang sabar, Yesus mengasihi kita dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Demikianlah kita harus belajar untuk saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kematangan rohani, spiritual maturity. Apa sih spiritual maturity? Banyak orang-orang bertanya kepada saya. Saya katakan seperti ini. Spiritual maturity is not about how much we know, but is about how well we love. Kedewasaan rohani tidak tergantung dari berapa banyak yang kita tahu, tapi berapa banyak yang kita kasihi, saudara-saudara. Nah, karena itu saya ingin memberikan saudara-saudara beberapa tips yang secara praktis. Karena saya ingin saudara-saudara sungguh-sungguh mendapatkan sebanyak-banyaknya dari keluarga rohani yang sudah memang menjadi bagian dari hidup kita, saudara-saudara. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada saat ini adalah seperti ini. Bagaimana kita bisa bergerak dari hanya menjadi bagian keluarga Allah yang itu sudah otomatis, saudara-saudara, untuk menjadi sahabat yang benar-benar menjadi teman di dalam keluarga Allah tersebut, saudara-saudara. Oke? Jadi saya ingin memberikan beberapa tips yang praktis untuk kita bisa lakukan mulai besok. Kita bisa lakukan ini bersama-sama. Oke? Tips nomor 1, ada 4 tips. Tips nomor 1, take personal responsibility for your relationships. Ambil tanggung jawab pribadi untuk semua hubunganmu. Banyak orang berpikir bahwa hubungan yang baik itu harus terjadi secara otomatis gitu, secara natural. Tidak, saudara-saudara. Itu harus ada effort, atau harus ada usaha, harus ada responsibility dari kita untuk menjalin sebuah hubungan. Kalau saudara sukanya tinggal di kamar terus, main game terus, nggak mau bergaul, bagaimana saudara bisa memiliki hubungan yang baik? Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ada ekspresi di dalam bahasa Inggris yang berkata, it takes two to tango. Kalau saudara mau dance tango, itu nggak bisa dance tango sendirian. Harus ada 2 orang, saudara-saudara, untuk tango. Demikian juga untuk relationship atau hubungan. Nggak bisa hanya satu orang yang berusaha terus untuk menjalin hubungan, tapi yang satu tidak mau, saudara-saudara. Karena itu tanggung jawab kita pribadi bersama-sama untuk menjalin hubungan.
Saudara dengarkan apa yang dikatakan oleh Amsal. Dalam Amsal 12 ayat 26. Saya ingin menunjukkan bahasa Inggrisnya karena ini jauh lebih jelas. The righteous should choose his friends carefully because the way of the wicked leads him astray. Saya translate seperti ini. Orang yang benar harus memilih temannya secara hati-hati. Implisit di dalam kalimat ini adalah ada satu kegiatan yang aktif, saudara-saudara, proaktif. Memilih adalah satu kegiatan, harus aktif. Saudara nggak bisa duduk-duduk menunggu, tapi choosing itu berarti tindakan yang sangat aktif, memilih, saudara-saudara. Karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjalin persahabatan. Saya kasih dua contoh seperti ini. Ada dua orang pergi ke gereja yang sama. Yang satu berkata, ini gereja tidak friendly. Tidak ada orang yang greet saya, tidak ada orang yang bertanya sesuatu kepada saya. Tapi ada kemungkinan orang ini dia datang ke gereja, dia tidak tersenyum, dia duduk, kemudian dia langsung pergi begitu saja. Tentu saja dia merasa gereja ini menjadi gereja yang tidak friendly. Tapi orang yang sama, pergi ke gereja yang sama. Dia duduk dan dia membuat dirinya available. Dia tersenyum, dia menghampiri host, dia bertanya, saya baru di sini, ada yang perlu saya tahu. Lalu host mulai menjawab pertanyaan tersebut. Oh, memberikan sebuah pamflet, menanyakan siapa namanya, dan kemudian menunjukkan ke meja kopi dan lain sebagainya. It takes two to tango, dan orang seperti ini akan pergi dari gereja tersebut berkata, ini gereja lumayan friendly. Karena apa? Karena dia juga membuat dirinya available untuk menjalin hubungan, saudara-saudara. Saya berikan satu Amsal lagi. Amsal 13 ayat 20 berkata seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kita harus memilih teman kita dengan baik. Kalau saudara bergaul dengan orang bijak, dikatakan di sini, saudara akan menjadi bijak. Kalau saudara bergaul dengan orang bodoh, saudara akan menjadi bodoh. Kalau saudara bergaul dengan orang yang cynical, saudara akan menjadi cynical. Kalau saudara bergaul dengan orang yang skeptis, saudara akan menjadi skeptis. Tapi saudara bergaul dengan orang yang semangat, orang yang rajin, orang yang cinta Tuhan, saudara juga akan menjadi semangat, saudara akan menjadi rajin, dan saudara juga akan menjadi cinta Tuhan. Ada ekspresi sekali lagi berkatakan seperti ini. Show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu, saya bisa tunjukkan kepada saudara masa depanmu. Karena siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Di dalam sebuah keluarga Allah, kita perlu, saudara-saudara, bergaul untuk kita saling mengasah dan menjadi bijak. Saya ingat pada saat saya belajar di Singapore Bible College, saya punya seorang teman, jadi roommate saya, karena kita tinggal di dormitory. Dan teman saya ini, maaf kata ya, ini badannya bau sekali, saudara-saudara ya. Jadi dia mungkin karena jarang mandi atau karena makanan yang dia makan, ini badannya bau sekali. Dan pertama-tamanya kita tidak berani mengatakan apa-apa kepada dia, takut menyinggung perasaannya ya. Sampai sebagian orang malah joking. Mereka berkata, wah ini orang kalau dia mandi pun bukan badannya tambah wangi, tapi sabunnya bakal jadi bau nih gitu. Saking tidak enaknya bau badannya. Tapi lama-lama saya memberanikan diri untuk menghampiri orang ini dan saya berkata, no offense, can I speak honestly with you? Will you give me permission to speak honestly? Kamu kasih izin nggak untuk saya bisa berkata secara jujur sama kamu? Dia bilang, oke, Daniel, of course. Lalu saya bilang sama dia, no offense, tapi mungkin kamu harus menjaga higienis tubuhmu lebih baik lagi dengan mungkin sering-sering mandi, memakai deodoran, dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu kamu dalam pelayanan dan lain sebagainya. Dan dia sangat berterima kasih sekali untuk nasihat yang saya berikan. Saudara-saudara, menjadi seorang teman itu seperti itu. Kita harus berani memberikan kritikan positif, kita harus berani dikritik juga, dan kita harus benar-benar memilih teman kita dengan baik. Dan di dalam sebuah kelompok gereja, kita juga harus berani seperti ini. Menjadikan gereja itu tempat di mana kita bisa menjalin persahabatan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, tips praktis nomor 2, connect by serving the family. Jalin hubungan dengan saling melayani di dalam keluarga.
khususnya bagi saudara-saudara yang malu, pemalu, atau baru di dalam sebuah komunitas yang baru. Saudara, salah satu cara tercepat bagi saudara untuk bisa menjalin hubungan atau relasi adalah dengan memberikan diri untuk volunteer atau melayani. Saudara pernah lihat ini di airport, ini namanya travelator. Travelator adalah seperti eskalator, tapi dia flat. Dan alat ini dipakai untuk membantu kita untuk sampai ke gate kita dengan lebih cepat. Nah, pelayanan menurut saya adalah seperti travelator. Itu bisa mempercepat proses saudara menjalin hubungan, menjalin persahabatan dengan satu dengan yang lain. Kalau saudara hanya pergi ke gereja, kemudian pulang, terus pergi, terus pulang, saudara nggak pernah memberikan diri untuk bergaul dengan mengenal orang lebih banyak lagi, kelompok yang lebih kecil. Mungkin saudara bergabung di dalam tim hosting atau tim pemusik atau dan lain sebagainya. Saudara akan lebih mengenal pada saat saudara persiapan bersama, melayani bersama, berlatih bersama. Disitulah persahabatan mulai terjalin dan kita tidak pernah tahu bagaimana persahabatan itu bisa terus berkembang di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa menggunakan orang-orang itu untuk menolong kita di dalam kehidupan ini. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Waktu saya kecil, seringkali waktu saya remaja khususnya, saya pulang malam habis bermain-main dengan teman atau pagi-pagi saya pergi pagi. Sehingga seringkali orang tua saya marah kepada saya dan berkata, ini rumah bukan hotel tahu. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu harus ambil bagian di dalam rumah ini, di dalam keluarga ini. Kamu nggak bisa cuma datang, tidur, makan, terus pergi lagi, datang, makan, tidur, pergi lagi. Ini bukan hotel, tapi ini rumah, ini keluarga. Demikian juga gereja, saudara-saudara. Ini bukan hotel, ini gereja kita bersama, ini keluarga kita bersama. Kita tidak bisa datang ke gereja seperti tamu hotel, maunya dilayani, maunya dilayani dengan begitu baik. Malah kita cepat sekali komplain, kita cepat sekali tersinggung kalau kita tidak dilayani dengan baik, saudara-saudara. Sepertinya kita ini raja di dalam gereja tersebut. Tapi gereja itu bukan hotel, gereja adalah keluarga. Attitude yang baik adalah mari kita saling melayani bersama-sama, kita saling serve one another, saudara-saudara. Disitulah misi atau visi gereja kita bisa dijalani dengan lebih baik dan dengan lebih cepat. Itu nomor 2. Nomor 3, take time to hang out together. Ambil waktu untuk bersantai bersama. Ibrani 10 ayat 25 berkata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya rasa di dalam bahasa aslinya kata ibadah ini tidak ada. Jadi sebenarnya mungkin lebih tepat ini diterjemahkan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari fellowship, dari persekutuan-persekutuan, dari perkumpulan-perkumpulan. Bukan cuma ibadah, saudara-saudara. Kalau ibadah, bagaimana kita bisa saling menasehati dan lain sebagainya. Karena kalau ibadah itu kan biasanya pasif ya, kita hanya duduk mendengar saja. Karena itu saya percaya penting sekali bagi kita, pengikut-pengikut Kristus, untuk bisa bersantai bersama-sama. Untuk bisa bergaul bersama-sama, untuk bisa hang out together. Not just on Sundays, bukan cuma hari Minggu, tapi juga mungkin di hari-hari yang lain. Karena namanya relationship atau hubungan itu tidak terbatas hanya kepada satu hari saja. Karena itu saya ingin encourage brosis, saudara-saudara semua, untuk bersama-sama, ayo kita cari waktu untuk bersantai bersama-sama, mungkin bisa piknik bersama-sama di dalam kelompok kecil, dalam klub atau dan lain sebagainya, untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan hobi atau mungkin ngopi bersama-sama. Ini penting sekali untuk kita menjalin hubungan yang real, yang genuine, di mana kita bisa saling support and pray and encourage one another. Oke, dan yang terakhir, saudara, nomor 4, risk being vulnerable. Atau siap ambil resiko untuk dikecewakan. Ada sebuah church signage di Amerika yang tertulis seperti ini. We love hurting people. Kalau saudara tidak mengerti bahasa Inggris, ini
kalimat yang sangat confusing karena artinya bisa dua. Yang pertama, ini berarti kita suka untuk menyakiti orang. We love hurting people. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah kami mengasihi orang-orang yang tersakiti. Itu arti yang dimaksud, saya yakin. Tapi saudara, arti yang pertama seringkali itu menjadi satu kebenaran juga, sayang sekali, dalam gereja-gereja. Banyak gereja-gereja yang menyakiti satu dengan yang lain. Saudara mungkin jarang ke gereja atau tidak mau ke gereja lagi karena saudara pernah mengalami satu pengalaman di mana saudara disakiti, dikecewakan dengan sedemikian rupa. Bahkan dari seorang pendeta, dari seorang majelis, dari seorang yang katanya sahabat di dalam gereja. Justru orang-orang ini yang menyakiti saudara dan saudara berkata, never anymore, not again. Saudara jauh, mungkin sudah tidak lama tidak mau ke gereja lagi karena gereja menyakiti. Saudara, kalau itu pengalaman saudara, atas nama gereja saya minta maaf kepada saudara. Tapi saudara tahu, namanya hubungan itu memang penuh dengan resiko. Ya, pasti namanya dalam sebuah relationship ada saat-saat di mana kita disalah mengerti. Ada saat-saat di mana kita disakiti. Ada saat-saat di mana kita dikecewakan, saudara-saudara. Tapi pertanyaan saya adalah, what is your alternative? Apa pilihan saudara? Karena saudara tidak mungkin hidup sendirian. Saudara tidak mungkin hidup tanpa teman. Itu akan menjadi worst. Itu bukan sebuah opsi, saudara-saudara, sebuah pilihan. Karena you are not created to live alone. You will be more miserable, saudara-saudara. Meskipun tidak ada orang yang menyakiti saudara, tapi saudara tidak punya teman. Itu is a much worse proposition. Karena itu, relationship is risky. Relationship itu penuh dengan resiko. Tapi itu adalah resiko yang worth taking. Resiko yang perlu untuk kita ambil. Tapi tentunya kita harus belajar bersama-sama untuk saling memaafkan, saling tidak mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi itulah yang perlu kita lakukan. Kalau saudara siapkan hati, mental, oke, saya akan terus menjalin hubungan, saya akan terus berusaha, dan dalam usaha tersebut pasti ada kesempatan untuk saya disakiti. I will be okay. I will not be offended. I will move on. Kalau memang itu persahabatan tidak bisa terjadi lagi, kita akan cari sahabat yang baru dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan dikecewakan, saudara-saudara. Kita harus siap untuk menghadapi kemungkinan itu. Jadi, 4 hal sekali lagi menjadi sahabat dalam keluarga Allah. Yang pertama, ambil tanggung jawab pribadi untuk semua hubunganmu. Jangan biarkan itu kepada orang lain. Yang kedua, jalin hubungan dengan saling melayani di dalam keluarga Allah. Yang ketiga, ambil waktu untuk bersantai bersama-sama. Dan keempat, siap ambil risiko untuk dikecewakan, siapkan mental, dan move on. Terus move on, memaafkan, move on. That's how you grow in your faith. Gimana saudara bisa menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus yang tangguh kalau saudara tidak pernah memakai kesempatan untuk disakiti dan memaafkan. Tidak pernah memakai kesempatan untuk belajar sabar. Tidak pernah memakai kesempatan untuk mengampuni dan lain sebagainya. Saudara tidak akan maju di dalam iman saudara. Tapi justru pada saat saudara mengalami benturan-benturan, disitulah ada kesempatan bagi kita untuk buah roh muncul. Ya, self control muncul, kesabaran muncul, dan lain sebagainya. Maka itu sekali lagi, keempat hal ini penting untuk kita lakukan. Saya percaya sekali saudara akan sangat diberkati kalau saudara melakukan ini, dan gereja saudara juga akan sangat diberkati kalau saudara belajar untuk menjalin hubungan yang otentik, yang real di dalam keluarga Allah. Beberapa saat yang lalu, Pastor Jason pernah menyatakan satu pertanyaan yang luar biasa sekali yang saya sangat suka. Dia berkata seperti ini, people don't care if our church is cool, but people care that our church is warm. Orang nggak peduli gereja kita ini cool atau tidak cool, tapi yang orang peduli adalah apakah gereja ini hangat di dalam hubungannya. Karena at the end of the day, semua orang itu mencari persahabatan. Setiap orang mencari kehangatan. Dan role model kita luar biasa sekali. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri. Yesus adalah sahabat orang berdosa. Wow, luar biasa sekali. Itu adalah saya, itu adalah saudara. Yesus dikenal sebagai sahabat saudara-saudara, orang berdosa. Alangkah luar biasanya kalau kita semua orang-orang pengikut Kristus dikenal sebagai orang-orang yang adalah sahabat orang-orang berdosa, orang-orang yang welcoming, orang-orang yang develop genuine care,
genuine friendship kepada orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan, mungkin belum mengenal Tuhan, tapi kita menerima mereka apa adanya, sama seperti Kristus menerima kita apa adanya, saudara-saudara. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara yang belum Kristen, saudara-saudara yang mungkin tidak tahu siapa itu Yesus, saya ingin katakan kepada saudara, Yesus adalah sahabat saudara. Yesus adalah sahabat yang mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita semua umat manusia. Dan itulah persahabatan yang paling dalam, saudara-saudara. Genuine friend. Tidak ada lagi sahabat yang lebih baik dari ini, daripada sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara yang belum mengenal Kristus, doa saya adalah supaya saudara bisa mengenal Kristus, merasakan kasih Kristus. Dan saudara-saudara yang sudah menjadi pengikut Kristus, mari kita yang menjadi Kristus-Kristus kecil bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita belajar menjadi sahabat kepada mereka semua. Dan pada saat kita lakukan ini, bukan saja hidup kita diberkati, tapi orang-orang sekitar kita akan diberkati. Gereja kita akan sangat diberkati, dan nama Tuhan akan dimuliakan. That's it from me. Saya harap renungan simple ini bisa memberkati saudara-saudara semua. Saya ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, brosis semuanya, supaya Tuhan membantu kita bersama-sama untuk bisa menjadi sahabat yang baik di keluarga Allah, di lingkungan di mana Tuhan sudah menempati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba bersyukur untuk renungan ini. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami semua bahwa Engkau terlebih dahulu adalah sahabat orang berdosa. Kami semua Tuhan, Engkau tidak peduli apa kesalahan-kesalahan kekurangan kami, tapi Engkau datang untuk menjadi sahabat kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk bisa menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami jasmani, keluarga kami rohani, tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi saluran kasih Kristus dimanapun kami berada. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan pada hari ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, urapan, kekuatan daripada Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, menyertai anak-anak, cucu-cucu, memberkati kehidupan finansial saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati relasi saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati berkata bersama-sama, amin. That's it from me. God bless you. I'll see you next time. God bless. Oke teman-teman semua, baru aja kita mendengarkan sermon dari Bro Daniel, dan saya pribadi merasa sangat diberkati sekali. Dan betul sekali apa yang disampaikan, bahwa kita kadang ingin terlihat cool, ya, tetapi lebih penting lagi kalau kita bisa menjadi orang yang warm atau hangat, ya, terutama di dalam lingkungan kita bergereja dan berteman. Ya, takutnya kalau cool kelamaan terjadi cold, ya, dingin, tidak berperasaan. Jadi dianjurkan untuk menjadi orang yang lebih warm atau hangat. Dan juga saya mau menyampaikan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung pelayanan kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kalian semua. Doa kami juga supaya kalian semua selalu tetap sehat. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan harapannya kondisi semakin hari akan semakin baik. Jadi sampai ketemu lagi di acara yang sama minggu depan di Online Experience The City Life. Dan di waktu yang sama dan di channel yang sama. See you online next week. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, dalam hidupku.